Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang objek bea materai. Bea materai dikenakan atas satu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dan yang terakhir, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal nilai lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa seluruh atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tata cara pelunasan bea materai. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan dilakukan menggunakan 1. Materai. Materai memiliki 3 jenis, yaitu materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling sedikit memuat gambar lambang dengan negara Garuda Pancasila, frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Yang jenis kedua yaitu materai elektronik. Materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Yang ketiga, materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam peraturan menteri. Pembayaran kedua dapat menggunakan surat setoran pajak. Pembayaran bea materai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Dalam mekanisme pembayaran bea materai dengan menggunakan materai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar yang pembayarannya melalui pemateraian kemudian, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai. C. Selanjutnya yaitu ketentuan khusus dan sanksi. Ketentuan khususnya yaitu 1. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang tidak dibayar atau kurang. B. Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lainnya yang berkaitan. C. Membuat dokumen, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Yang D. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Ketentuan khusus kedua yaitu pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi dalam bea materai ada 2 jenis. Yang pertama, sanksi administratif. Jika dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materainya sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang sanksi administrasinya dibayar. Pemateraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu ada sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain yaitu 1. Jenis sanksi pertama, dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai. A. Pemalsuan atau peniruan.
materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. B. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia, yaitu materai palsu yang dipalsukan atau dibuat dengan melawan hak. C. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menyerahkan, menawarkan, menyediakan untuk dijual dan dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai, dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang D. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan bea materai. Sanksi untuk jenis pertama ini yaitu sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kepastian hukum dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis sanksi kedua yaitu dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai tanpa seizin Menteri Keuangan. Untuk jenis kedua ini dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah yaitu pungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam jumlah yang besar. Dasar hukum pajak daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang pajak daerah dan restribusi daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jenis pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama tanah, pajak izin penangkapan ikan di wilayahnya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, parkir, dan lain-lain. Restribusi daerah. Restribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan. Dasar perhitungan pajak secara definitif dapat dipahami sebagai harga jual, nilai ekspor-impor, pergantian atau nilai yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terhutang. Nilai dasar ini digunakan untuk menghitung pajak yang terhutang seperti pajak PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, serta PPh pasal 4 ayat 2. Setelah mengetahui beberapa nilai yang dasar pengenaan pajak, barulah nilai pajak yang terhutang dapat diketahui dengan metode perhitungan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dasar pengenaan pajak untuk PPN berikut contohnya. Saat terhutangnya pajak daerah. Di Indonesia ada 3 sistem cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system, yang kedua yaitu official assessment system, yang ketiga yaitu withholding system. Untuk pemungutan pajak daerah sendiri hanya menggunakan self-assessment dan official assessment sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Merujuk pada pasal 3 ayat 1 sampai 4 PP nomor 55 tahun 2016,
jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepada daerah sendiri terdiri atas pajak kendaraan, balik nama kendaraan, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan, dan pajak rokok. Pajak rokok dipungut pemerintah provinsi berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri. Berdasarkan pasal 96 ayat 1 UU PDRD, pengumuman pajak dilarang diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan perhitungan besar pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak, antara lain seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dipungut dengan dua cara. Yang pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau bisa disebut Official Assessment System. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan nota perhitungan. Yang kedua, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak atau Self Assessment System. Dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau bisa disebut SPTPD.